Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang desain skill. Pada bab 3 ini berkaitan dengan desain skill yang diambil dari buku Product Development yang merujuk kepada para penulis yaitu Christopher Amerson dan Carl D. Sorensen. Untuk anggotanya saya sendiri yaitu Muhammad Noval Musyafa. Dan saya Muhammad Fajrul Reski Pratama. Saya Maria Beatrice Numbantobing. Oke, pada pendahuluan ini kita akan membahas tentang pengembangan produk dari awal ide awal hingga desain akhir bukanlah proses yang berjalan otomatis atau mekanis. Produk yang luar biasa tidak muncul hanya karena mengikuti metode desain tertentu, tetapi membutuhkan keahlian dan usaha yang maksimal dari seorang desainer. Ada 10 keterampilan yang penting yang harus dikuasai dalam setiap tahap pengembangannya oleh seorang desainer. Yang pertama itu perencanaan, yang kedua penemuan, penciptaan, representasi, pemodelan, pembuatan prototipe, eksperimen, evaluasi, pengambilan keputusan, dan penyampaian. Keterampilan ini digunakan berulang kali sepanjang proses dan menjadi tolak ukur kompetensi oleh seorang desainer. Selanjutnya di sini ada planning. Planning adalah tindakan mempertimbangkan mengenai mengapa upaya desain diperlukan. Jadi kita tuh merencanakan apa yang desain ini perlukan dari suatu produk dan sumber daya yang mendukung dan batasan apa yang membatasi dengan menggunakan informasi tersebut untuk memandu tindakan agar efektif dalam mencapai hasil yang diinginkan dan efisien dalam penggunaan sumber daya. Selanjutnya ada discovering. Nah, discovering ini adalah penemuan eh, yang merupakan keterampilan menemukan pengetahuan yang sudah ada untuk memahami kebutuhan pelanggan. Selanjutnya ada creating. Creating ini adalah keterampilan untuk menghasilkan pengetahuan baru atau menghubungkan pengetahuan lama dengan cara baru yang tak terduga. Proses ini melibatkan tindakan seperti pengorganisasian atau membayangkan, merumuskan, brainstorming, mensistensis atau mengganti dan mengonsep. Selanjutnya ada representing. Representing grafis digunakan untuk menjelaskan desain produk kepada orang lain. Jadi si desainer ini akan menjelaskan produknya kepada customer, mendefinisikan geometris dan karakteristik fisik serta mempromosikan produk. Jenis representasi grafis utama yang pertama ada sketsa, yang kedua ada gambar teknik, yang ketiga ada solid modeling, dan yang terakhir ada grafis presentasi. Nah, selanjutnya setelah melalui tahap-tahap sebelumnya, sekarang memasuki tahap modeling. Jadi di sini modeling adalah keterampilan membuat model untuk memprediksi kinerja desain. Model ini bersifat analitis, numerik, atau statistik, dan memungkinkan perubahan parameter desain untuk mencapai hasil yang diinginkan. Jadi produk itu di modeling terlebih dahulu agar kita tahu gambaran produk atau dari hasil pengembangannya kita mengetahui apa yang kurang. Lalu di sini kita membuat prototyping. Nah, di sini keterampilan menciptakan perkiraan fisik produk untuk menjawab pertanyaan tentang kinerja produk. Ini mencakup tindakan seperti mock-up, machining, casting, pencetakan 3D, dan breadboarding. Jadi kita di sini membuat produk existingnya seperti apa dengan cara prototyping. Oke, selanjutnya ini ada experimenting. Nah, ini tuh keterampilan untuk menggunakan model, prototype, dan eksperimen untuk mengukur bagaimana produk harus dan akan bekerja. Ini melibatkan pengaturan eksperimen, analistik, dan bekerja dengan subjek manusia. Kemudian selanjutnya ada evaluasi. Evaluasi adalah keterampilan mengintegrasi semua informasi yang ada untuk menentukan kualitas hasil desain yang biasanya melibatkan keinginan dan transfer
kualitatif alternatif, dan yang terakhir ada evaluasi kuantitatif, penilaian berdasarkan pengukuran objek dari alternatif. Jadi setelah si desainer membuat suatu produk, maka kita akan mengevaluasi produk-produk tersebut dengan tiga cara yang telah saya sebutkan. Nah, selanjutnya tahap decision. Decision adalah keterampilan memilih tindakan berdasarkan informasi yang tersedia. Proses pengambilan keputusan bisa bersifat implisit atau eksplisit. Pengambilan keputusan implisit kurang jelas dan beresiko, sedangkan eksplisit lebih struktur dan transparan. Sekian dari kelompok kami FRI 078 atas perhatiannya. Terima kasih.